Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu wa salatuhu wa salamu alaihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita tidak mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat mutlaqah, yang mana nikmat ini adalah nikmat yang sifatnya abadi, nikmat yang kita rasakan di dunia maupun di akhirat, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat muqayyadah, yaitu nikmat yang sifatnya tidaklah abadi, yang mana nikmat ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu orang kafir maupun orang mukmin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu, ya. Maka dengan dua nikmat ini tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan ditanya akan dua nikmat ini. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana malam kali ini insyaallah kita ya setelah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas suatu perkara yang begitu penting dan cukup penting bagi seorang penuntut ilmu untuk dipelajari, yaitu adab talib al-ilm, yaitu adab-adab penuntut ilmu. Yang mana ya bab ini adalah salah satu di antara bab-bab ilmu ya yang perlu diperhatikan oleh orang yang meniti, orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ya. Karena dengan ilmu inilah, ya, dengan bab adab ini kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Ya, apabila seorang penuntut ilmu tidak memiliki adab-adab dalam menuntut ilmu, tidak menghiasi dirinya dengan adab-adab dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang ia raih, ilmu yang ia tuntut, baik itu puluhan tahun, ya, bahkan ada yang ya bertahun-tahun dia menuntut ilmu namun tidak ada atau tidak menghasilkan ilmu yang bermanfaat, maka tidak lain tidak bukan itu mungkin disebabkan kurangnya adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala di dalam muqaddimah kitabnya, yaitu Hilyah Talibil Ilm, ya, beliau mengatakan wa annal ilma wa huwa athmanu durratin fi taji syar'i al-mutahhar la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabih
al-mutakhalli an afatih. Ilmu adalah mutiara yang paling berharga dalam mahkota syariat yang suci. Yang mana ilmu ini tidaklah bisa diraih kecuali hanya bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan adab-adabnya dan menjauhkan dirinya dari berbagai macam perkara yang dapat merusaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini akan timbul pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khudairi wafaqahullah taala tatkala beliau menjelaskan kitab ini, ya, mengapa seorang penuntut ilmu itu harus mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, dengan adab, ya, dapat membantu kita, ya, dalam meraih atau memahami ilmu. Ya, yang pertama adalah dengan adab, ya, seorang penuntut ilmu itu akan mudah meraih dan memahami ilmu. Yusuf bin Husain rahimahullahu taala pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan adablah engkau akan mudah dalam memahami ilmu. Ya, jadi yang pertama adalah dengan adab, ya, dengan kita memperhatikan adab, maka ilmu yang kita raih, ilmu yang kita tuntut itu akan mudah kita pahami, ya. Namun sebaliknya, apabila kita tidak memperhatikan adab, maka ilmu itu akan susah masuk ke dalam hati kita, ya. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, man la yukrimul ilm la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakannya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, mengapa kita harus menuntut ilmu adalah, ya, kita tidaklah mungkin bisa meraih ilmu, ya, dari seorang syekh, seorang guru, ya, seorang ustadz, ya, kecuali dengan adab, ya, kecuali dengan adab. Kita tidak mungkin bisa, ya, meraih ilmu dari seorang syekh, seorang guru, seorang ustadz, ya, kecuali dengan adab yang insya Allah akan kita bahas di dalam kitab ini, yaitu dengan adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kemudian yang ketiga adalah kita tidaklah bisa mengambil manfaat dari ilmu, atau kita tidak bisa meraih ilmu yang bermanfaat kecuali dengan adab, ya. Karena dalam menuntut ilmu itu kita tidak hanya membahas tentang mengambil kemudian mengumpulkan ilmu, ya, mengumpulkan ilmu baik itu melalui hafalan maupun tulisan, ya. Karena hakikat dari ilmu itu bukan itu, ya. Hakikat dari ilmu bukan hanya mengumpulkan di dalam buku-buku kita, mengumpulkan di dalam otak-otak kita, tidak, ya. Namun hakikat ilmu ini yang kita pelajari adalah untuk tarbiyatun nafs, ya, untuk melatih diri kita, ya, menjadikan karakter yang mungkin awalnya itu suka tergesa-gesa menjadi yang lebih orang yang tenang, ya. Maka dengan adab inilah kita butuh terhadap perubahan karakter, ya, perubahan karakter, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilm al khasyah. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilmu bi kathrati riwayah. Hakikat dari ilmu, inti dari ilmu itu bukanlah banyaknya meriwayatkan. Wa innamal ilm al khasyah. Namun hakikat inti dari ilmu itu adalah rasa takut, ya. Hakikat dari ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya kita menulis, ya, walaupun menulis itu adalah suatu hal yang positif, ya, bahkan itu adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. Namun hakikatnya dari hal kita menuntut ilmu itu bukan itu, tapi menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, aslul ilm al khasyah. Ya, inti dari ilmu itu adalah rasa takut, ya. Kemudian Syekh Faisal bin Qasim wafaqahullah taala, beliau pernah menyebutkan, ilmu yang tidak mewariskan kepada Anda
rasa takut, maka ketahuilah bahwasannya ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ilmu itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Mungkin dikarenakan ia mempelajari suatu ilmu yang tidak sahih, yang tidak benar, yang tidak dilandasi Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, atau bisa juga ia menuntut ilmu menuntut ilmu niatannya yang tidak benar. Ya, niatan yang tidak benar, sehingga dia tidak mendapatkan atau meraih derajat atau hakikat ilmu yang sebenarnya, yaitu al-khasyah, rasa takut. Kemudian yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tidaklah bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kita raih kecuali dengan adab. Ya, masyarakat yang ada di sekeliling kita, baik itu keluarga, sahib, ya, teman, yaitu tidak bisa mengambil manfaat ilmu yang telah kita raih kecuali dengan adab. Ya, karena orang yang memiliki adab yang mulia berupa sifat arif, ya, lembut, rahmah, penyayang, ya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan berkenan duduk di samping kita, duduk di sekitar kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Perhatikan pada ayat ini, ya, maka sebab dengan rahmat Allah lah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersifat keras, berhati kasar, ya, maka tentulah orang-orang yang ada di sekitarmu itu akan menjauh. Ya. Jadi apabila kita memiliki salah satu perangai kasar, hati yang keras, ya, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menjauh dari kita. Ya, lihat, ini satu adab saja. Apabila tidak ada di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang itu akan menjauh. Maka ini adalah salah satu adab, yaitu arif, sifat lembut yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya, ya, kita ini sangat butuh dalam mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Ada suatu perkataan yang masyhur, ya, di kalangan para penuntut ilmu, ya, yaitu perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ta'allamtul adaba 30 sanah." Aku mempelajari adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma 20 sanah, dan aku mempelajari ilmu itu 20 tahun. Lihat, di sini beliau mempelajari adab itu lebih lama dibanding beliau mempelajari ilmu itu sendiri. Ya. Mengapa? Karena belajar bagaimana mengubah perangai, attitude, sikap, ya, atau karakteristik seseorang yang mungkin awalnya itu kasar bisa menjadi lembut, ya, kemudian orang yang memiliki perangai suka tergesa-gesa bisa menjadi lebih tenang, itu membutuhkan waktu yang lama, beda dengan orang yang mempelajari ilmu itu sendiri. Mungkin ia bisa mempelajari ilmu itu dalam waktu yang singkat, ya, karena mungkin orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat kecerdasan, sehingga dia mudah dalam memahami ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya, ya. Maka mengubah, ya, sikap, mengubah attitude, ya, seseorang itu butuh waktu yang lama. Ya, mempelajari adab itu butuh waktu yang lama. Tidak bisa kita mempelajari adab itu setahun 2 tahun. Ya, lihatlah Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau, ya, mempelajari adab 30 tahun. 30 tahun beliau mempelajari adab. Ya. Kemudian beliau juga pernah mengatakan, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm." Bagi kami, ya, sedikit adab lebih kami butuhkan dibanding banyaknya ilmu.
ya, karena begitu pentingnya adab. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah suatu perkara yang kita butuhkan ya di saat-saat seperti ini, yang mungkin banyak dilalaikan sebagai para tulabul ilm, yang mungkin sebagian para penuntut ilmu itu sedikit meremehkan akan pelajaran ini atau materi ini, ya, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu itu harus memiliki perhiasan, ya, yang menghiasi dirinya, ya, agar ilmu yang ia miliki itu bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ya, beliau pernah menyebutkan, ya, tentang suatu ucapan atau suatu keadaan yang mana ini menunjukkan bahwasanya para salaf, ya, orang-orang terdahulu, ya, itu memperhatikan materi ini, yaitu bab ini, yaitu adab, ya. Beliau mengatakan annahu kana yajtami'u fi majlisil imami Ahmad rahimallahu taala khamsatu alaf aw yazidun. Dahulu yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad rahimallahu taala itu sekitar 5.000 orang atau bahkan lebih, ya. Khamsumi'ati yaktubun, ya, sekitar 500 orang dari 5.000 orang yang hadir dalam majelisnya Imam Ahmad itu mereka mencatat ilmu yang Imam Ahmad sampaikan. Kemudian lantas yang sisanya ini ngapain? Apakah tidur-tiduran? Apakah nyender, ya kan? Kemudian mencari suatu tempat yang PW gitu, ya? Tidak, ya. Namun apa yang mereka lakukan? Sisanya, ya, yaitu 4.500 orang yang hadir di dalam majelisnya Imam Ahmad. Imam Adz-Dzahabi melanjutkan wal baqun yata'allamuna al-adab wasan. Sisanya, ya, dari 5.000 orang tersebut itu mempelajari adabnya dan perangainya Imam Ahmad. Mereka mempelajari bagaimana cara bicaranya Imam Ahmad. Mereka mempelajari bagaimana gerak-geriknya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, para salaf itu memperhatikan materi ini, memperhatikan bab, salah satu bab di antara bab-bab ilmu yang diperhatikan oleh para salafus saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kitab ini, yaitu Hilyah Thalibil Ilm, yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala, ya, beliau di sini menyebutkan ada 7 bab, ya, yang mana setiap bab-babnya itu beliau menyebutkan perhiasan-perhiasan yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di sini, ya, ana akan menyebutkan adab-adabnya sehingga kita bisa memiliki gambaran apa saja yang akan kita pelajari insyaallah taala. Yang pertama, ya, dalam bab yang pertama adalah adabut thalib fi nafsihi. Adabut thalib fi nafsihi. Dalam bab pertama itu adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang pertama adalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang bab yang kedua itu adalah kaifiyatu at-talab wat talaqi, tata cara atau metode menuntut dan menerima ilmu. Kemudian bab yang ketiga adalah adabut talib ma syaikhihi, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kemudian yang keempat adalah adabuz zumalah, adab bergaul atau berteman. Kemudian yang kelima adalah adabut talib fi hayatil ilmiyah, adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan keilmuannya. Kemudian bab yang keenam at-tahalli bil amal, berhias diri dengan beramal. Kemudian yang terakhir adalah al-mahadir, yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Maka ketujuh bab ini, ya, beliau menyebutkan, setiap babnya menyebutkan perhiasan-perhiasan yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan membahas
Adab yang pertama yaitu adab talib fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, al-awwalu al-ilmu ibadah. Perhiasan yang pertama adalah ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Beliau mengatakan aslul usuli fi hadhil hilyah, ya, inti pokok adab dalam menuntut ilmu, bal walikulli amrin matlubin, bahkan di setiap perkara yang diperintahkan, adalah ilmu bi annal ilma ibadah. Pemahamanmu bahwasannya ilmu itu adalah ibadah, ya. Karena kita tidak meragukan bahwasannya ilmu itu adalah ibadah, ya. Tidak ada salah seorang di antara kita, bahkan para salaf terdahulu, mengatakan bahwasanya ilmu bukan ibadah. Ilmu adalah ibadah, ya. Kemudian karena sebagian orang menganggap bahwasanya ibadah itu hanya cakupannya hanya sholat, kemudian zakat, puasa, haji, ya. Ibadah itu adalah cakupannya luas, ya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya, ibadah, apa itu ibadah? Ya, ibadah adalah setiap perkara, ya, yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik itu dari perkataan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Inilah yang disebut dengan ibadah. Maka ilmu ini adalah salah satu ibadah, ya, salah satu ibadah, ya. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini salah satu bagian dari apa? Dari jihad, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 122, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepatutnya orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, maka kenapa di antara segolongan atau seseorang di antara mereka itu pergi dalam rangka apa? Liyatafaqahu fid din, dalam rangka memahami agama mereka, ya, yaitu menuntut ilmu, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Tidak hanya berjihad dengan saif atau pedang, namun dengan qalam, dengan pena, ya. Kemudian, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itu ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai sangat banyak tentang keutamaan ilmu, ya. Orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agamanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, ya, makna al-fiqhu di sini adalah al-ilmu bisyara', ya, memahami ilmu syariat, ya, mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhulu fihi ilmu al-aqaid wa tauhid wa ghairi dzalik. Maka masuk di dalamnya ilmu akidah, ilmu tauhid dan yang lain sebagainya. Dalam hadis ini ada suatu hal yang menarik, ya, bahwasanya di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kebaikan pada diri kita, maka Allah akan dekatkan kita dengan ilmu. Allah dekatkan kita dengan majelis ilmu, ya. Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap
ilmu. Maka tatkala kita mengetahui hal itu, maka bergembiralah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita suatu kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, ya, atau antonimnya, ya, dalam ilmu ushul fiqh, orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jauhkan darinya ilmu. Ya, Allah jauhkan darinya majelis ilmu. Tidak ada rasa cinta dalam dirinya itu terhadap ilmu. Ya, maka tatkala ada dalam diri kita seperti ini, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah ibadah, maka ibadah itu tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat, ya. Beliau mengatakan wa alaihi fa inna syartal ibadah al-awwal, ya. Oleh karena itu di antara syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlasun niyah lillah, ya, ikhlasun niyah lillahi ta'ala, yaitu memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita perhatikan apa itu ikhlas, ya, apa itu ikhlas. Al-Izz Ibni Abdissalam rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Maqasidul Mukallifin, beliau mengatakan al-ikhlas ay yaf'ala al-mukallaf at-ta'ah khalisah lillahi wahdah. Ikhlas adalah seseorang, ya, mengerjakan suatu ketaatan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la yuridu biha ta'dhiman minan nas wala tawqiran. Ia tidak menginginkan dengannya itu apa? Pengagungan atau pujian dari manusia. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ya. Ini yang disebut dengan ikhlas. Kemudian Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syarih hafizahullah taala juga menyebutkan ikhlas adalah turid bi a'malik ridallah, ya, wa ajru ukhrawi. Beliau menyebutkan, ya, bahwasanya ikhlas adalah engkau mengharapkan dari amalan yang telah engkau kerjakan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ikhlas, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw bima'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 114, ya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, ya, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, kemudian atau mendamaikan, ya, antara kedua manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu semua dalam rangka apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang agung, pahala yang besar. Maka inilah yang disebut dengan ikhlas. Ya, maka di antara syarat ibadah, ya, syarat diterima suatu ibadah yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala, terlebih dalam menuntut ilmu, para hadirin sekalian, ya. Karena ilmu ini adalah suatu hal yang mulia, suatu hal yang mulia. Tidaklah suatu hal yang mulia itu melainkan dicapai dengan cara yang mulia, ya. Begitupun sebaliknya, apabila ilmu ini kita capai dengan cara yang tidak mulia, yaitu apa? Fasadun niyah, niat yang buruk, maka yang awalnya ilmu ini adalah suatu hal mulia, maka bisa menjadi bumerang bagi dirinya, bisa menjadi bumerang bagi dirinya, ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Beliau mengatakan liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita dituntut ya beribadah itu ikhlas? Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Mukhlishina lahuddin, ya, semata-mata ikhlas menjalankan agama. Di sini kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ibadah, ya. Salat, zakat, puasa, haji. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk itu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kita untuk apa? Ikhlas. Ya. Ketika kita beribadah, itu tidak hanya cukup kita menjalankan ibadah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kita untuk ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut, ya. Menjalankan ibadah tersebut. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala di sini juga menyebutkan, ya, di dalam hadis, ya, yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Pertama ikhlas. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Ya, bagaimana caranya seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah menyebutkan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Qalu kaifa dzalik? Qala ayyanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah menyebutkan, ilmu itu tidak memiliki tandingan dengan sesuatu apapun bagi orang yang memiliki niat yang tulus, niat yang benar. Kemudian murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana seseorang itu dikatakan memiliki niat yang benar, niat yang tulus? Kemudian beliau mengatakan, ayyan wa raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yang pertama adalah hendaknya ia niatkan untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ya, hendaknya ia niatkan untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Ini yang pertama. Ya. Karena pada hakikatnya kita semua, ya, itu adalah lahir dalam keadaan jahil, lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian, ya, dari perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, ya. Tidak mengetahui sesuatu apapun, ya. Maka inilah hakikat kita. Hendaknya ketika kita menuntut ilmu itu dalam rangka mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, wa an ghairi, kita niatkan dalam rangka mengangkat kebodohan dalam diri orang lain. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan mereka, ya. Kemudian dengan cara memberikan kepada mereka maklumat, ya. Perhatian ya terhadap ilmu syariat, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, apabila seseorang itu dikatakan ilmu yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilm, yaitu ia niatkan dalam rangka menghidupkan ilmu dengan cara menjaganya, ya, baik itu di hati maupun tulisan. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bil ilm. Ia niatkan dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah ia raih. Ya, mengamalkan ilmu yang telah ia raih. Jadi, ya, seseorang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu itu yang pertama adalah
ia niatkan dalam rangka mengangkat kebodohan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ia niatkan dalam rangka mengangkat kebodohan dalam diri orang lain. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu ya dengan cara menghafalnya, baik itu dari menjaganya dari hati maupun tulisan. Kemudian yang terakhir adalah al-amalu bil ilm, ya ia niatkan dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah ia raih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, beliau mengatakan fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdalit ta'at ila ahadil mukhalafat. Ya. Di sini beliau mengatakan apabila ya dalam menuntut ilmu itu tidak ada keikhlasan, ya, maka awalnya ilmu ini adalah suatu ketaatan yang paling mulia, itu menjadi apa? Menjadi suatu hal yang bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, dikarenakan apa? Fasadun niyah, dikarenakan niat yang salah, niat yang tidak tulus. Ya, ini disebabkan niat. Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu man tusa'ar bihimun naru ats-tsalatsah. Ya. Ada 3 golongan ya yang pertama kali diseret ke api neraka. Ya. Ketika kita memperhatikan hadis ini, yang kita bayangkan adalah yang pertama adalah orang yang minum khamar, kemudian orang yang berjudi, orang yang mencuri, ya, dan hal-hal yang lainnya yang berbau maksiat. Namun di sini Nabi SAW menyebutkan 3 golongan yang kalau kita lihat secara zahirnya ini adalah orang baik-baik semuanya. Yang pertama adalah al-alim, orang yang berilmu. Yang pertama orang yang berilmu. Kenapa? Di antaranya disebutkan bahwasanya karena fasadun niyah, niat yang salah. Karena dia ingin disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang qari'ul Quran, orang yang sebagai qari dan lain sebagainya. Ini dikarenakan fasadun niyah. Karena niat yang salah, kita bisa terjerumus kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wala syai'a yuhattimul ilma mithlur riya. Tidak ada suatu perkara yang lebih dahsyat ya dalam menghancurkan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu seperti ar-riya wa tasmi. Ya, riya dan sum'ah. Ya, tidak ada yang bisa menghancurkan ya keikhlasan dalam menuntut ilmu seperti riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu dari ru'yah, penglihatan, ya, dari penglihatan. Dan riya ini adalah salah satu amalan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjangkit kepada umatnya. Ya. Tatkala itu para sahabatnya sedang duduk-duduk kemudian sambil ngobrol membahas tentang Masihud Dajjal, tentang Dajjal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan dibanding fitnah Dajjal, ya, tentang Masihud Dajjal ini. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan ar-riya, yang lebih ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding fitnah Dajjal adalah ar-riya. Ar-riya. Apa itu riya? Beliau melanjutkan menjelaskan, yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyin salatahu lima minan nadharin rajulin ilaih, ya, yaitu seseorang di antara mereka salat kemudian ia menghiasi salatnya, maksudnya memperbagus salatnya dalam rangka apa? Dalam rangka dilihat manusia. Ya, dalam rangka dilihat manusia. Ini yang bisa merusak niat kita dalam menuntut ilmu. Riya dan sum'ah. Adapun sum'ah itu dari tasmi, pendengaran.
Ya, dengan apa? Bi ayyakul musammi'an, agar didengar oleh Allah Subhanahu oleh orang-orang lain dengan mengatakan alim tu wa hafidtu, oh aku ini udah tahu ini, aku udah hafal ini, oh saya udah hafal matan ini, oh saya sudah hafal juz sekian. Ya, agar apa? Agar didengar oleh orang lain. Dan hal ini, kedua hal ini adalah riya dan sum'ah. Ini adalah dua hal yang bisa menghancurkan apa? Amalan hati, yaitu ikhlas. Ya, maka hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu itu memperhatikan dua hal yang dapat menghancurkan niat. Ya, menghancurkan niat, yaitu riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ya. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ya, di antara syarat ibadah, ya, syarat diterima suatu ibadah itu yang pertama adalah ikhlasun niyah. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Ya. Adapun di antara syarat ibadah diterima suatu ibadah yang kedua, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu mutaba'ah, yaitu mengikuti athar atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bahas sedikit demi sedikit, ya, sehingga kita benar-benar bisa mendalami ilmu adab ini, karena ini adalah suatu perkara yang penting. Ya, hendaknya kita membahasnya perlahan-perlahan, ya, dan mukhtasar, dan insyaallah ana akan membahasnya secara ringkas sehingga tidak memperpanjang waktu insyaallah taala. Ya, mungkin cukup sekian yang pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila antum mendapatkan kesalahan, maka itu datangnya dari ana pribadi dan waswas syaitan. Apabila antum mendapatkan kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.